Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi plan bioteknologi yang membahas tentang flavor saver tomato. Berikut ini merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Francisca Mutiara Cahaya Santoso, yang kedua ada Novita Angelina Carmelita, yang ketiga ada Rehan Sulnagivari, dan yang keempat ada Widya Ningsih. Berikut ini merupakan outline dari topik yang akan kami bawakan. Dan berikut ini sekarang kita akan membahas tentang plan bioteknologi. Plan bioteknologi atau bioteknologi tumbuhan dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan kultur jaringan tanaman dengan rekayasa genetika untuk menghasilkan tanaman dengan modifikasi genetis yang menghasilkan karakteristik yang diinginkan. Karakteristik yang diinginkan dapat meliputi hasil panen yang lebih banyak, kualitas yang lebih baik, dan resistensi terhadap penyakit, hama, dan kondisi lingkungan ekstrim. Berikut ini merupakan contoh keuntungan dari pemanfaatan bioteknologi pada tumbuhan. Yang pertama, resisten terhadap penyakit. Contoh tanaman hasil rekayasa genetika yang resisten terhadap penyakit adalah tembakau transgenik yang resisten terhadap virus Torik mosaik dan tomato spotted wilt. Yang kedua, tanaman dapat toleran terhadap herbisida. Yang ketiga, meningkatkan sifat internal tanaman seperti meningkatkan sterilitas pada tanaman jantan sehingga tidak menyebabkan penyerbukan silang, meningkatkan sifat eksternal seperti peningkatan biji dan buah, meningkatkan umur simpan, dan dapat memproduksi antioksidan. Flavor saver tomato. First, tomato adalah tomato transgenik hasil rekayasa genetika yang terformasi pada gen enzim polygalacturonat buah tomat. PG atau polygalacturonat merupakan enzim yang berfungsi sebagai katalis hidrolisis rantai asam polygalacturonat pada dinding sel. Dengan menurunnya produksi enzim polygalacturonat, buah tomat diharapkan akan mengalami pelunakan yang lama sehingga dapat meningkatkan efisiensi pangan. Next. Selanjutnya merupakan langkah pembuatan dari flavor saver tomato. Next. Seperti yang kita tahu sebelumnya, flavor saver tomato adalah tomat transgenik yang dibuat dengan mentransformasikan gen yang dapat menghambat enzim polygalacturonase dari buah tomat atau enzim yang dapat mempercepat kerusakan dinding dari sel tomat. Nah, gen tersebut dapat kita dapatkan dari ikan flounder, yaitu jenis ikan yang terdapat di Antartika yang memiliki gen anti beku atau antisense yang dapat menghambat enzim polygalacturonase. Seperti yang terlihat pada gambar, pertama-tama kita harus mengambil terlebih dahulu gen anti beku dari ikan flounder, kemudian gen ini akan disisipkan pada plasmid bakteri, di mana kita bisa menggunakan plasmid bakteri E. coli untuk mendapatkan DNA rekombinan. Kemudian, plasmid yang telah mengandung DNA rekombinan tersebut kemudian akan ditransformasikan kepada bakteri dan kita akan mendapatkan bakteri yang memiliki gen anti beku. Setelah itu, kemudian bakteri akan memproduksi banyak kopian dari DNA rekombinan. Next. Setelah kita mendapatkan DNA rekombinan, selanjutnya kita harus mengisolasi DNA sel tomat. Setelah kita mengisolasi DNA sel tomat, kemudian sel tanaman tomat tersebut akan diinfeksi dengan bakteri yang telah mengandung DNA rekombinan. Penambahan enzim likase ke dalam DNA tomat dan plasmid diperlukan agar gen anti beku pada plasmid yang terdapat pada bakteri dapat bergabung dengan DNA tanaman tomat dan didapatkan sel DNA tomat yang mengandung gen anti beku. Setelah itu, tomat yang ditanam kemudian diinjeksi dengan gen tomat yang mengandung gen anti beku dan didapatkanlah tanaman tomat hasil rekayasa genetika yang mengandung satu kopian gen anti beku dari ikan flounder pada setiap selnya. Lalu, next. Bagaimana cara kerja gen anti beku pada tomat sehingga dapat memperpanjang umur simpan pada tomat?
Dapat dilihat pada gambar bahwa pada tanaman tomat normal, gen poligalakturonase akan mengkode mRNA sense yang akan memproduksi enzim poligalakturonase yang berfungsi dalam pelunakan dan pematangan tomat. Akan tetapi pada flavor saver tomato, salinan antisense terbalik dari DNA poligalakturonase ditambahkan ke genom tomat. Ketika gen ini ditranskripsi, ia akan menghasilkan RNA yang memiliki basa komplementer dari urutan RNA poligalakturonase yang sebenarnya. Kedua pasangan basa unit rantai ini pada dasarnya akan melumpuhkan atau menginaktivasi RNA yang akan menghasilkan protein atau enzim poligalakturonase. Penonaktifan ini cukup untuk memperlambat pelunakan tomat dan meningkatkan umur simpan dari tomat itu sendiri. Next. Dapat kita lihat dari slide perbandingan penyimpanan tomat yang direkayasa dengan tomat biasa. Tomat yang direkayasa memiliki umur simpan yang lebih lama daripada tomat biasa. Next. Kelebihan dan kekurangan dari flavor saver tomato. Yang pertama adalah kelebihan tingkat pematangan yang lebih lambat dan tomat dapat matang lebih lama pada pohon. Yang ketiga, memperpanjang umur simpan tomat. Yang keempat, mengembangkan rasa tomat yang lebih kaya. Flavor saver tomato adalah bertahan terhadap hama dalam rentan penyakit, harga lebih mahal dibandingkan tomat biasa, dan terdapat banyak masyarakat karena merupakan GMO. Next. Namun sayangnya, pengembangan dan produksi flavor saver tomato dihentikan karena alasan berikut. Yang pertama, terjadi penolakan dari masyarakat terhadap produk rekayasa genetika, sehingga produk ini tidak diminati oleh pasar. Selain karena penolakan masyarakat, produk ini memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan tomat biasa, sehingga tidak diminati oleh pasar. Dan yang ketiga, pada kenyataannya tomat ini tidak memiliki umur simpan yang memiliki ketahanan lebih baik dibandingkan dengan tomat biasa, sehingga dianggap tidak bisa bersaing dengan tomat biasa. Selain yang sudah dijelaskan tadi, ada juga produk rekayasa genetika pada tomat, yaitu yang pertama ada lematos. Nah, lematos ini adalah buah hasil rekayasa genetika dari lemon dan tomat. Hasil dari buah transgenik ini dibuat dari pencampuran beberapa gen yang termasuk dalam jenis lemon Asimum basilicum. Begitu juga masa simpannya lebih lama serta memerlukan lebih sedikit penggunaan pestisida saat ditanam pada lahan. Dan yang kedua ada tomat ungu. Para ahli di Inggris saat ini tengah mengembangkan sejenis tomat berwarna ungu yang diklaim memiliki faedah menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, untuk membuat tomat ungu ini melakukan persilangan tomat dengan varietas liar dan warna gelap pada tomat ini berasal dari pigmen yang mirip dengan blueberry. Dan yang ketiga adalah Sicilia rawhide atau GABA. Ini merupakan jenis tomat khusus yang diformulasi oleh peneliti di Jepang yang diformulakan mengandung asam amino yang disebut asam gamma aminobutyric atau GABA 5-6 kali lebih tinggi dari tomat normal. Asam amino ini dipercaya dapat membantu relaksasi dan membantu menurunkan tekanan darah. Next. Nah, inilah beberapa referensi yang kami pakai untuk diskusi kami. Dan sekian presentasi hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.